Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini penting sekali ya. Khususnya warga-warga Nahdiyin, tolong simak ini. Ada satu orang, dulu dia pernah neror saya. Makanya saya berani mengatakan bahwa memang dia adalah bagian daripada kelompok Kang Rijik dulu. Tapi sekarang katanya dia sudah tobat. Ya, dan ternyata akhir-akhir ini saya menemukan video dia mengatakan bahwa dia adalah penyusup. Sengaja pengen tahu aktivitas dan segala macamnya kelompok itu. Dan mereka sudah berhasil memecah belah Nahdlatul Ulama. Hingga pada akhirnya ada bahasa NU garis lurus. Kan gitu ya, ada NU garis bengkok. Kelompok NU garis lurus mengutuk habis-habisan Islam Nusantara, tahu kan? Ada kaitannya dengan politik? Oh ada, tentu ada. Kita tahu sama-sama sampai detik ini, kelompok mereka itu selalu mengatakan di dalam urusan pilpres khususnya ya, tunggu komando imam besar Habib Rizik Syihab. Ini ya, rasional apa yang dia paparkannya, penting untuk kita simak sama-sama dan sebarkan supaya kita ini menjadi sadar sebagai warga-warga Nahdiyin. Jangan sampai mau dipecah belah oleh orang yang sebetulnya ya pengen memecah belah. Dan sebetulnya dulu catatan sejarahnya luar biasa kepada ulama-ulama NU. Menghina, memfitnah, segala macam. Kan itu ya. Coba kita dengarkan sama-sama. Bung Lubis 212. Halo Bang, mudah-mudahan Abang nonton. Ingat kan? Saya sudah lama gak ngontenkan Abang. Sekarang temanya agak menarik Bang. Ada masih nomor saya Bang? Telepon Bang. Saya sudah nggak punya nomor Abang Lubis ini nih ya. Garang betul. Dulu Abang itu pas nelpon saya. Wah, saya ini diteror sama pecinta HRS karena saya dulu ngontenin Kang Rijik ya, diterornya sama Bung Lubis. Ternyata jadi musuh Kang Rijik. Bahkan menyebutnya Syrijik. Sudah sadar ya Bang ya? Coba kita dengarkan sama-sama nih. Sini saya masih tetap ngebahas yang katanya imam besar, yang katanya ikon, yang katanya cucu Nabi ke-38, namanya si Rijik. Yups, betul. Rijik yang dulu pernah mempunyai ungkapan yang menghebohkan. Keluar dari moncongnya. Emang moncongnya itu bisanya cuma itu, caci maki, menghina, provokasi ya. Masih ingat kan? Tentu masih ingat dong. Khususnya warga Nahdiyin ataupun warga NU. Apa omongan si Rijik? Yaitu kepada almarhum Gus Dur. Kata Rijik itu di TV One loh. Di TV One. Gus Dur itu buta mata, buta hati, kata Rijik. Bukan cuma satu kali disampaikan itu. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Tuh. Kurang apa coba? Kalau yang pertama belum pakai nya, belum pakai dhamir ya. Yang kedua udah pakai nya, udah pakai dhamir. Buta matanya, nya di situ siapa? Mbah Gus Dur. Buta hatinya, nya di situ siapa? Mbah Gus Dur. Rijik. Luar biasa. Gimana Rijik? Tenang nggak hidupmu sekarang? Tenang nggak? Apa ada rencana mau umroh lagi? Gimana yang kau rasakan sekarang? Dari hasil perjuanganmu yang mencaci maki orang itu? Gak cuma perempuan bro, gak cuma laki bro, perempuan pun dicaci maki, dilibas sama dia. Mental apa kayak gitu? Yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, termasuk saya dulu. Dulu ada zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nah kemudian era itu, zaman itu disebut zaman jahiliyah. Setelah sekarang ya, setelah sekarang saya merasa ketika saya dulu ikut di kelompok tersebut, bahkan sampai bersumpah setia, berbaiat kepada si Rijik ya. Setelah sekarang saya sadari itu, saya merasa lebih jahiliyah dari orang jahiliyah dulu. Parah, parah, parah. Bukan cuma lawan yang di roasting sama dia, ngap. Diri sendiri di roasting. Parah, parah. Oke, itu nostalgia ya.
Kadang yang seperti itu perlu, kadang. Bagi saya, bukan bagi semuanya, bukan. Untuk apa? Ya untuk menyusup lah. Gimana sih kalian? Akhirnya kan bisa mencari detail sekarang. Kalian lihat konten-konten saya itu. Coba kalau saya nggak masuk di situ. Mana bisa sedetail itu. Cara mendawirnya seperti apa, ya kan, ya kan? Strategi ataupun politik adu domba yang dimainkan seperti apa, ya kan, ya kan? Itu. Berstrategi itu seperti itu. Setelah berstrategi ada kesudahannya. Jangan katanya menyusup, berstrategi, tapi di situ terus sampai mati. Rizik. Ya, Rizik. Perkataannya luar biasa. Secara tidak langsung, setelah kejadian tersebut, ya, warga NU pun mulai pecah. Mulai pecah karena dia dengan organisasinya, dia dengan kelompoknya juga memposisikan diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaahnya bermadhab syafi'i, dan di Indonesia sangat condong ke NU-NU-nya. Maka tak heran kalau ada sebagian warga Nahdliyin yang mengikut ataupun ikut dalam kelompok tersebut. Nah, setelah dia mulai berseteru dengan tokoh NU, khususnya dengan cucu daripada pendiri NU tersebut, NU pun mulai pecah perlahan-perlahan. Itu tanpa disadari, bro. Tanpa disadari. Yang udah fanatik ke dia karena hasil doktrin, ikut dia. Yang tadinya masih ada rasa kagum ke dia, karena waktu itu kan belum ada pembongkaran nasab Ba'alawi ya, mengagumi dia sebagai habibnya, mulai ragu-ragu, bermacam reaksi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke? Dan di sisi lain ada juga seorang yang bernama Faisal Asgaf, yang pernah menghina pendiri NU, merendahkan pendiri NU, bahkan mengklaim kalau NU katanya tidak didirikan oleh Hasyim Asy'ari. Begitu juga Ba'alawi yang lain. Katanya pendiri NU itu Ba'alawi. Nah, atas dasar itu semua yang berkaitan dengan NU, baik dengan pendiri NU, pengurus-pengurus NU, tokoh-tokoh NU, segala macam, yang mendapat komentar-komentar miring dari para Ba'alawi tadi. Iya, kalau komentar miringnya berdasarkan fakta. Ini enggak berdasarkan fitnah, caci maki, kebencian. Nah, setelah itu semua, NU pun perlahan-perlahan mulai diobok-obok. Mulai pecah, semakin pecah. Ya. Tapi di sisi lain, otomatis kan masih jauh lebih banyak warga Nahdliyin yang tidak pro ke Rizik. Masih lebih banyak dong, jauh lebih banyak. Masih solid nih, yang mayoritas di tubuh NU. Sejak kapan ada istilah NU garis lurus, NU garis bengkok? Ya sejak kelompok si Rizik inilah. Apa dalam struktur organisasi NU itu ada membagi seperti itu? Mana ada? Dari luar lah. Maka kalian wahai saudara-saudaraku dari NU, dari Nahdlatul Ulama, ayo berpikir jernih. Lihat rekam jejak mereka terhadap NU. Baik klaim mereka terhadap NU, ya. Kemudian penghinaan mereka terhadap tokoh-tokoh NU, dan sekarang setelah mau rungkat, mau cari perlindungan di NU, begitu Rizik. Apa udah nggak pede dengan ormas sendiri? Selama ini dikit-dikit kualat, dikit-dikit efek mubahalah, dikit-dikit nggak bakal dapat syafaat. Sekarang kita lihat siapa yang akan kualat, khususnya kepada almarhum Abdurrahman Wahid atau Mbah Gus Dur. Siapa yang akan kualat? Dan catat baik-baik ya ikhwan. Bukan cuma ini, pesan ini saya sampaikan bukan cuma kepada orang-orang yang pernah mencaci maki beliau. Bukan cuma kepada si Rizik saya sampaikan pesan ini, tapi kepada kalian-kalian yang berkhianat kepada almarhum Gus Dur. Hati-hati. Udah, itu doang pesannya. Siapapun itu, siapapun, mau ustadz, mau gus, mau kiai, mau artis, mau tokoh politik, mau pejabat yang khianat kepada almarhum Gus Dur, siapapun itu, mari kita lihat ke depan. Oke, jelas?
Rasional. Terima kasih Bung Lubis. Ternyata ente penyusup ya ke sana. Luar biasa. Saya baru tahu bahwa ente itu penyusup. Satu kali lagi, hubungi saya Bang. Nomor saya masih ada nggak Bang? Bang Lubis 212. Telepon saya Bang. Ya, saya rindu amukan Anda Bang. Tapi penting ini. Catatan untuk kita semua sebagai warga Nahdliyin. Jangan sampai kita terkecoh. Udah kita tegak aja lurus kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nggak ada istilah NU garis bengkok, nggak ada NU garis lurus, nggak ada. NU itu satu, secara struktural organisasi. Instruksinya satu, Ketua Umum PBNU. Begitu ya. Jangan terkecoh, jangan terkecoh, jangan terkecoh. Apalagi kemudian sejarahnya dia sampaikan, beliau sampaikan, Bung Lubi sampaikan. Mereka itu semua para pencaci Gus Dur. Sebagai mantan Ketua Umum PBNU, waliullah yang kita yakini. Buta mata, buta hati, gila nggak kira-kira? Hah? Dan ternyata sekarang, ternyata hanya demi kepentingan politik ada yang bergabung ke sana. Terima nggak? Hah? Kita terima nggak sebagai warga Nahdliyin? Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semakin sadar. Kalian itu dimanfaatkan hanya demi kepentingan salah satunya politik kok. Hah? Makanya kenapa yang ada di sekeliling HR itu selalu mengatakan urusan pilpres, tunggu komando, tunggu komando, tunggu komando, tunggu komando. Untuk apa sih? Kepentingan politik dah kok. Hah? Kalian dimanfaatkan kok. Sadar bos, sadar. Kalau di NU bebas-bebas saja, nggak ada instruksi kayak gitu. Artinya tidak menjadikan jabatan sebagai kepentingan politik dia. Satu komando. Dan saya kurang sukanya di kelompok mereka itu selalu ngeklaim atas nama seolah-olah perwakilan umat Islam. Sehingga kemudian memberikan istilah-istilah imam besar, jenderal umat Islam. Nggak ada. Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar? Hah? Layakkah dia sebagai imam besar? Mewakilikah dia mayoritas umat Islam di Indonesia aja, jangan sampai sedunia ya. Enggak, saya kira. Kang Bahar dikatakan ngeklaim dirinya sebagai jenderal umat Islam. Dari kapan? Siapa yang menjadikan dia sebagai jenderal umat Islam? Kalau mau ya udah imam besar umat FPI, jenderal umat FPI, wis itu per. Jangan bawa-bawa atas nama seolah-olah seluruh umat Islam. Biar per. Biar tidak ada yang mengganggu klaiman-klaiman kalian. Karena selama mengatakan jenderal umat Islam, imam besar umat Islam, itulah saya sebagai umat Islam berhak untuk bersuara. Kapan dijadikan imam besar umat Islamnya? Oleh siapa? Betapapun besar organisasi NU dengan jamaahnya yang puluhan, ratusan juta, tidak kok menobatkan dirinya sebagai jenderal umat Islam, imam besar umat Islam. Padahal kalau kemudian mau besar-besaran secara jamiah, ya, besaran NU, masih layak Ketua Umum PBNU yang dikatakan sebagai imam besar. Masih layak, tapi kan enggak. Karena kalaupun NU mengatakan sebagai imam besar itu bullshit, bohong gitu. Ya udah aja Ketua Umum PBNU. Karena tidak kemudian mewakili semuanya. Kan orang Muhammadiyah juga nantinya kalau kemudian orang NU mengatakan sebagai imam besar, marah. Sejak kapan? Ya, bisa gampang dikritik gitu loh. Apalagi ini kelompok yang biasa aja, nggak terlalu besar, jamaahnya juga biasa aja, lalu ngeklaim dirinya sebagai imam besar. Seolah mewakili bahwa suaranya adalah suara umat Islam keseluruhan. Jenderal umat Islam. Seolah. Kan gitu. Per. Gitu. Ya Bang Luis ya. Per. Udah aja imam besar umat FPI. Jenderal umat FPI. Pede itu kalau seperti itu tuh. Kita akan, hebat. Udah mulai bisa jujur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam hormat Bung Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.